Saya tahu saya sedang berbicara di orang-orang pintar. Saya sedang berbicara di orang-orang yang berpengalaman dalam kerja. Saya sedang berbicara di orang-orang yang cerdas, smart. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah Anda berdiri pada kepintaranmu. Jangan pernah Anda andalkan diri Anda yang rapuh. Belajar andalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata diberkati di situ menggunakan kata bless. Kalau saudara taruh harapan saudara pada Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, Alkitab bilang Anda diberkati. Kalau kita mulai andalkan diri sendiri, ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara kalau mengandalkan diri sendiri, merasa diri pintar, so hebat, so jago, tidak perlu Tuhan. Alkitab bilang apa? Terkutuk. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan yang mengizinkan saya pada kesempatan hari ini untuk bisa berbicara firman Tuhan di ibadah oikumene di tempat ini ya. Terima kasih banyak untuk Bapak Kakanwil, Pak Kakan Kota, Kakan SBD dan juga Kabit ya, dan juga seluruh staf yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Katanya ibadah ini juga Zoom ya. Jadi shalom juga bagi saudara-saudara yang mengikuti ya lewat Zoom online. Seperti doa saya tadi bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Dimanapun kita berada, kalau kita buka hati kita, Dia Tuhan yang mengerti, peduli, dan akan menolong, memampukan kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya terlampau percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu atas izin Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya sangat bersyukur ya sesuai dengan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa saya berdiri di sini ya itu karena Tuhan yang izinkan saya. Jadi semakin saya berjalan bersama dengan Tuhan, semakin saya tahu diri. Begitu pula saudara, semakin jauh kita berjalan bersama dengan Tuhan juga kita harus semakin tahu diri. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai bentuk orang-orang yang butuh Tuhan, ya pada kesempatan hari ini kita dikumpulkan untuk bisa beribadah bersama-sama itu sesuatu yang luar biasa. Meskipun saya tahu bahwa saudara orang sibuk. Saya sedang berbicara bukan di hadapan orang-orang pemalas. Saya sedang berbicara bukan di hadapan orang-orang yang tidak ada kerjaan. Saya tahu saudara sibuk kerja dengan pekerjaan saudara masing-masing. Di bidang masing-masing saya percaya semua bekerja keras. Ya, saudara orang sibuk. Tapi puji Tuhan, saudara masih bisa menyiapkan waktu terbaik untuk Tuhan. Saya pikir itu sesuatu yang luar biasa. Karena banyak orang, saudara, kalau sudah kerja lupa Tuhan. Padahal tidak boleh, saudara. Dua hal ini harus seimbang antara kita berdoa dan juga bekerja. Amin. Kalau kita hanya berdoa saja, ibadah saja, tidak kerja, itu dosa. Tapi juga kalau kita hanya kerja terus cari uang, tidak berdoa, tidak beribadah, itu juga dosa. Berarti harus ada keseimbangan ini dua. Makanya Alkitab sering bilang berdoa dan bekerja. Doakan apa yang kamu kerjakan dan kerjakan apa yang kamu doakan. Saya percaya kita akan jadi orang-orang yang berhasil. Amin. Meskipun kita sadari bahwa berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan berarti perjalanan kita mulus tanpa kerikil. Berjalan bersama dengan Tuhan pastilah ada masalah di sini, masalah di sana. Tapi percaya, dia bilang, aku menyertai kamu. Amin. Percayakah saudara Tuhan menyertai kita? Kalau di tahun 2022 Tuhan menyertai kita, pekerjaan kita selesai dengan luar biasa. 2023 meskipun orang bilang ini tahun resesi ya, ini tahun kesusahan ya, tapi saya percaya saudara-saudara bahwa orang yang bergantung pada Tuhan tidak takut. Perspektifnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Karena dia lihat Tuhan. Karena kalau Tuhan yang pimpin, apa sih yang sulit dalam hidup kita kalau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saudara-saudara, saya ingin bicara tentang dua hal penting. Ya,
Tadi katanya ini ibadah yang kedua di tahun 2023 dan dua hal penting ini perlu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara pada kesempatan hari ini. Kalau kita bicara tentang hal penting, saudara-saudara, maka saya harus mengakui bahwa dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang penting dalam hidup ini. Ada begitu banyak hal yang penting dalam hidup ini yang harus kita perhatikan, yang harus kita pikirkan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita lakukan. Banyak, saudara-saudara, saya harus akui itu. Di kantor saudara, di tempat kerja saudara, di tempat ini yang Tuhan kirimkan Anda untuk kerja di sini saja, Anda harus pikir banyak hal penting. Ada banyak hal penting yang harus saudara kerjakan, yang harus saudara tuntaskan. Yaitu di kantor, belum lagi di rumah tangga. Banyak hal penting yang harus saudara tuntaskan. Istri pun kebutuhan, anak pun kebutuhan, kebutuhan rumah tangga. Semua kita kan harus pikir, saudara-saudara. Belum lagi kehidupan sosial kita, dalam pergaulan kita. Banyak hal yang kita harus pikirkan dalam hidup ini. Meskipun saudara-saudara, tidak semua hal harus kita pikirkan. Tidak semua hal. Kita memang harus pikirkan hal-hal itu yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Karena kita nih suka pikir hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena kita khawatir, karena kita takut, karena kita cemas. Kita baru dengar di YouTube bilang tahun 2023 akan terjadi resesi, akan terjadi krisis pangan dan lain sebagainya. Kita sudah penuh dengan ketakutan. Kita tiap hari tidur hanya pikir itu. Aduh, bagaimana ini, bagaimana itu. Sudah tidak perlu takut, saudara. Serahkan semua kekhawatiran kita pada Tuhan. Amin. Burung di udara saja Alkitab bilang Tuhan pelihara. Apalagi saya dan saudara. Tuhan pasti pelihara. Jadi tidak perlu takut. Tapi ada orang itu yang memikirkan sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Makanya saudara-saudara di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8 bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus pikir hal-hal yang baik, hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin bicara atau menyampaikan dua hal penting, ya, dua hal yang sangat mendasar dalam hidup ini yang kiranya memberkati saudara-saudara semua. Ini dua hal yang mendasar, dua hal yang sangat penting yang perlu kita pelajari dalam kehidupan kita, yang perlu kita dengarkan pada kesempatan hari ini supaya dalam perjalanan kehidupan kita, kita tahu diri, kita ini dari mana, kita ini siapa. Nah, kira-kira dua hal penting ini yang akan saya sampaikan. Jadi tema khotbahnya adalah 2M, bukan 2 miliar, bukan saudara ya. 2M. M yang pertama saudara yang perlu kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah menyadari kita ada karena Tuhan. Sekali lagi, temanya adalah 2M. M yang pertama adalah menyadari kita ada hari ini itu karena Tuhan. Kenapa saya sampaikan ini, saudara diberkati oleh Tuhan? Karena banyak orang yang menjalani hidup ini, saudara sesuka hatinya. Banyak orang yang menjalani hidup ini tuh tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saudara. Dia tidak peduli ibadah, dia tidak peduli Tuhan, dia tidak peduli orang lain. Dia hanya pikirkan dirinya sendiri. Padahal, saudara, dia ada itu karena Tuhan. Nah, kita perlu menyadari bahwa kita ada itu karena Tuhan. Bapak Ibu, saudara diberkati oleh Tuhan. Sangat mudah, ya, sangat mudah Tuhan membuat kita tidak ada hari ini. Saudara percaya? Sangat mudah Tuhan membuat kita tidak ada hari ini. Tapi kalau kita ada sampai dengan hari ini, murni kemurahan Tuhan, murni anugerah Tuhan. Atau ada yang berani berdiri dan bilang, beta ada ini karena beta punya geng, karena beta punya jabatan, karena beta uang. Saya pikir tidak ada yang berani. Ada yang berani? Coba saudara berdiri. Kok waktu sempat leher sekarang juga. Saya pikir tidak ada yang berani. Siapapun tidak ada yang berani. Amin, saudara. Nah, kita harus menyadari kita ada itu karena Tuhan. Sangat mudah Tuhan membuat kita tidak ada. Bukan berarti ya orang-orang yang sudah meninggal, entah sanak saudara, kenalan kita yang mungkin Tuhan sudah panggil di tahun 2022, ya, itu tidak mengalami anugerah Tuhan. Bukan, saudara. Bukan, memang sudah waktunya mereka harus pulang kembali. Kan kita semua nih hidup tinggal tunggu SK. Atau ini lagi tunggu SK, saudara. Kapan SK turun, you selesai. Amin, saudara. Atau ada yang bilang saya tidak akan pernah mati. Tidak ada yang abadi, itu lagu Noah. Itu benar lagunya. Tidak ada yang abadi. Jadi, kalau kita diizinkan hidup hari-hari ini,
diberikan kesempatan untuk bekerja, untuk menjalani hidup ini. Pergunakan ini kesempatan sebaik mungkin untuk Tuhan. Saya sering bilang begini, saudara-saudara, semua orang itu diberikan waktu yang sama. Semua orang diberikan kesempatan yang sama. Tapi tidak semua orang mempergunakan waktu dan kesempatan yang sama dengan cara yang benar. Berapa banyak orang habiskan waktu dengan hal-hal yang tidak benar. Berapa banyak orang habiskan waktu untuk sakiti orang. Merancangkan yang buruk untuk orang lain. Berapa banyak orang yang melakukan itu. Saya berharap itu tidak ada di sini. Kita sadar kita ada nih karena Tuhan. Nah, kalau kita sadar kita ada karena Tuhan, kita harus hidup terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kejadian 2 ayat 7 bilang begini, saudara. Kejadian 2 ayat 7 ya, dikatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sudah lihat di sini. Manusia dikatakan makhluk yang hidup waktu Tuhan menghembuskan nafas. Nafas ini siapa punya, saudara? Tuhan punya. Kita ini bernafas tidak pakai bantuan O2. Kan kita pakai bantuan alat itu lalu kita bayar. Kita tidak sanggup bayar. Saudara, nafas yang Tuhan kasih cuma-cuma. Kita ada karena Tuhan. Manusia dikatakan makhluk yang hidup waktu dia hembuskan nafas, saudara. Artinya begini, Bapak Ibu, saudara. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Itu yang saya mau kasih tahu. Amin. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi jangan sombong, jangan sok, ya. Jangan merasa diri hebat, jangan. Semua karena Tuhan. Makanya Daud bilang begini, saudara. Daud bilang begini dalam Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 dan ayat 14 dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Tidak hanya Daud yang mengalaminya, tapi saya dan saudara juga demikian. Lalu dikatakan lagi, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat? Dan ini kalimat menarik. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah ini, kita ini harus menyadari kita ada karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, aduh, bagaimana saudara-saudara? Tapi ya begitulah, ada orang-orang yang sombong dalam hidup ini, ya. Karena jabatannya tinggi, punya uang, ya, diberkati secara finansial, dia tidak pikir lagi orang lain, dia tidak pikir lagi Tuhan. Ya, saya pikir ini orang yang tidak menyadari bahwa dia ada karena Tuhan. Orang yang menyadari dia ada karena Tuhan tuh dia akan hidup mengandalkan Tuhan, itu pasti. Dia akan hidup minta tuntunan Tuhan karena tanpa Tuhan dia tidak bisa apa-apa. Amin, saudara-saudara. Kalau kita bicara tentang ini, saudara-saudara, ya, tentang kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Saya ingat satu tokoh di Alkitab, ya, yang sangat jahat, Kejahatan kita tidak sama dengan kejahatannya, saudara, yaitu Paulus. Saudara kalau baca kisah Paulus, saudara tahu kan, dia orang yang sangat jahat, tapi kasih karunia bisa menariknya, saudara. Dia bisa mengalami pengenalan yang benar akan Kristus. Yesus menangkapnya waktu dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik, saudara. Padahal kejahatannya luar biasa. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan lakukan. Amin, saudara. Tidak ada hal yang tidak bisa Tuhan lakukan. Kalau Paulus saja yang jahat dia bisa rubah, ya, jadi orang yang berkenan di matanya. Apalagi saya dan saudara. Saya pikir kita tidak sejahat Paulus. Kejahatan Paulus seperti apa? Saya baca untuk saudara, ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10 ini sedang bicara tentang kasih karunia yang menarik Paulus, saudara. Kasih karunia yang telah menyelamatkan Paulus. Di ayat 9 mengatakan begini, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia tuh menganiaya jemaat Allah, dia sangat jahat. Lalu saya bandingkan dengan kisah 8 ayat 3 supaya saudara tahu kejahatan Paulus ini seperti apa. Kejahatan Paulus seperti ini, saudara. Tetapi Saulus, dulu waktu dia belum kenal Tuhan, namanya Saulus. Setelah bertobat namanya Paulus. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara lihat kalimat membinasakan jemaat itu. Apalagi menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bukankah itu menunjukkan kejahatan ya seorang Paulus? Tapi Tuhan tangkap
untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sehingga di ayat 10 mengatakan begini, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan apa? Kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi, semua karena kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Kita ada karena Tuhan, bukan karena kuat kita, gagah kita. Bahkan saya tambahkan sedikit, saudara. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab bilang Roma 3:23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua itu kan wakilnya kita manusia. Kita semua berdosa, saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada. Kita bersyukur kita punya Yesus. Yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, upah dosa itu maut. Harusnya saudara dan saya ini dibinasakan. Tapi kita bersyukur saudara kita punya Tuhan Yesus. Kasihnya itu dia buktikan di atas kayu salib. Jadi kalau ngomong kasih harus ada pembuktian. Kalau orang hanya ngomong kasih saja tidak ada perbuatan, itu mah hanya sekedar teori. Begitu, ya. Yang pacaran-pacaran ada di sini, atau menikah semua. Tidak mungkin saudara bilang becinta lu, becinta kak. Berarti tidak buat apa-apa. Saya pikir tidak. Ya. Ada tuh yang pacarnya, ya, cowoknya tuh tinggal di Kupang, ceweknya tuh di Oisau sana. Minta nasi goreng dari Kupang diantar. Itu cinta namanya. Cinta tuh ada pembuktian. Nah Yesus tuh begitu. Dia bilang dia cinta kita, dia buktikan datang ke dalam dunia dan menyelamatkan kita. Amin, saudara. Sekali lagi, kita ada karena Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada bagian ini. Ciri orang yang percaya, yakin bahwa dia ada karena Tuhan itu seperti apa? Ciri-cirinya. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ciri orang yang menyadari bahwa dia ada karena Tuhan. Tahu bersyukur. Dengar, tahu bersyukur. Tahu berterima kasih kepada Tuhan. Itu. Karena kan kita ada karena Tuhan, masa kita tidak tahu bersyukur bagaimana? Amin, saudara. Kolose pasal yang ketiga ayat 17 bilang begini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita tuh harus mengucap syukur dalam ini hidup. Gaya hidup orang yang memahami bahwa dia ada karena Tuhan, dia harus tahu mengucap syukur. Itu dulu, saudara-saudara. Karena ada banyak orang yang tidak tahu mengucap syukur. Ya, dalam hal makan saja, kadang-kadang dia tidak bisa bersyukur. Saudara lihat, makanan enak datang langsung baru dia makan, langsung makan. Tidak berdoa, saudara lihat, tidak berdoa. Kita bilang begini, saudara-saudara. Dalam hal apapun kita harus memuliakan Tuhan, termasuk dalam hal makan. Banyak orang yang makan tuh tidak berdoa, saudara-saudara. Dimakan di Bakso Yono sana, tahu Bakso Yono toh? Ini dia cing. Suruh berdoa bilang, malu mah. Malu bikin apa? Emangnya Mas Yono yang mati dan sekali salib, kamu malu? Kok tinggal tunduk kok berdoa? Saya juga tidak suruh saudara kok bangun berdiri. Semua yang di Bakso Yono, mari kita berdiri. Bukan juga saudara-saudara. Tapi paling tidak kita tahu bersyukur. Saya ini pernah nonton. Bahkan ada salah satu teman yang pernah bekerja di BPN. Pak Indra Sere kalau tidak salah, dia kerja di kabupaten. Itu kan dia biasa latih anjing. Nah saya lihat saudara-saudara, kalau dia belum perintahkan dia punya anjing makan, anjing itu tidak akan makan. Jadi dia sudah siap makan, dia bilang pray, anjing diam. Nanti dia bilang makan, baru makan. Saudara lihat, kalau sampai anjing saja saudara-saudara tahu berdoa lalu kita makan tidak tahu berdoa, saudara jawab sendiri sih. Kita lebih bobrok dari anjing, saudara-saudara, dari binatang. Jadi saya berharap, tapi di sini tidak ada. Saya percaya di sini tidak ada. Di kota Kanwil ini tidak ada, di staff semua orang baik semua. Pokoknya Tuhan yang tahu ya. Bejali langsung makan langsung habis ini, kalau ada makan langsung fadok saya. Berdoa dulu saudara. Orang lain di luar sana ada susah makan. Kita ini dapat makan gampang-gampang. Contoh dok sedikit, terima kasih Tuhan buat kangkung, ikan, terasi, semua. Makanya sambal terasi dan semua saudara jelaskan dengan Tuhan. Tapi tidak perlu di rumah makan saudara berteriak kuat. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Saudara paksa orang, orang tiki saudara dan batu ya. Tidak usah terlalu sok rohani. Ya. Cukup saudara sendiri berdoa.
tahu mengucap syukur. Makanya dalam Efesus pasal yang kelima, saudara-saudara, ayat 20 dan 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi kita nih mengucap syukur itu karena kehendak Allah. Amin. Kalau kita percaya bahwa kita ada karena Tuhan, belajar mengucap syukur dalam hidup ini. Berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saya harus kasih tahu saudara ya, kita mengucap syukur tidak hanya sekedar waktu kita berdoa, Tuhan jawab lalu kita bilang terima kasih Tuhan. Kadang-kadang waktu kita berdoa itu kan Tuhan tunda waktu. Nah waktu Tuhan tunda waktu untuk menjawab doa Anda, kita harus tetap bersyukur. Amin, saudara, harus tetap bersyukur. Kadang-kadang Tuhan membawa kita di dalam satu situasi yang sulit. Tujuannya supaya kita nih berpegang teguh pada Tuhan. Kan suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Ada lagu itu. Suka duka Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Tidak hanya pada saat kita mengalami keuntungan lalu kita bilang Tuhan baik. Lalu bagaimana kalau Anda mengalami kerugian? Tetap kita harus bilang Tuhan baik. Karena saudara, kalimat atas segala sesuatu dan dalam segala hal itu dari kata Yunani pas. Artinya segala peristiwa, segala keadaan. Kita harus tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Hari ini mungkin kita alami hal yang baik. Tapi dengar baik, Anda tidak selamanya alami yang baik terus. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di lembah kekelaman. Betul tidak? Kadang-kadang kita diperhadapkan pada duka cita tertentu. Tapi Tuhan bilang, mengucap syukur senantiasa. Tidak mungkin hidup kita nih senang terus. Kadang-kadang Tuhan bawa kita di fase hidup yang mengajarkan kita supaya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ingat, kita jangan fokus pada lembah kekelamannya. Kita harus fokus pada Tuhan. Kita jangan fokus pada masalah. Karena tidak ada masalah yang lebih besar dari Tuhan. Tuhan kita lebih besar daripada masalah-masalah yang kita alami. Jadi yang harus kita lakukan adalah fokus pada Tuhan. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Bahkan merubah kutub jadi berkat. Dia Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Bahkan Yohanes 1 ayat 3 bilang begini saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua karena Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Orang yang tahu diri dia ada karena Tuhan, dia tahu mengucap syukur. Yang kedua saudara-saudara, orang yang menyadari bahwa dia ada karena Tuhan, dia pasti hidup mengasihi Tuhan. Pasti. Saudara tahu tuh perintah Tuhan dalam Matius 22, Tuhan, ayat 37 sampai 40. Yang ayat 37 tuh, Alkitab bilang begini saudara-saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kata segenap itu artinya seluruh, semua, utuh. Bukan setengah-setengah. Karena ada orang yang mengasihi Tuhan itu setengah-setengah. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan setengah-setengah. Tuhan saja mengasihi kita, tidak ada setengah-setengah. Segenap hati. Buktinya, dia datang ke dalam dunia menyelamatkan kita, mati di atas kayu salib. Bukankah itu kasih yang utuh untuk saya dan saudara? Bagaimana dengan kita? Kita pun harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Itu penting, saudara, dalam kehidupan kita. Mengasihi Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa kita ada karena Tuhan, maka kita harus hidup mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara baca ayat itu di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, kan tidak hanya sekedar kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, kan? Yang kedua kan bilang apa? Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah ini yang kadang-kadang gagal dilakukan oleh banyak orang. Ada orang yang bilang begini, kamu mengasihi Tuhan? Ya, saya mengasihi Tuhan. Saya sangat cinta Tuhan. Tapi pas teman susah tidak bantu. Itu ada hal yang aneh itu. Anda tidak mengasihi Tuhan. Kalau Anda bilang Anda mengasihi Tuhan, maka Anda harus buktikan kasihmu kepada Tuhan ya lewat sesama. Itu dulu baru namanya orang mengasihi Tuhan. Apa kok mengasihi Tuhan? Pas lihat kawan bensin habis di jalan juga kita hanya dasar. Tetap kuat ya tolaknya. Tidak bisa begitu saudara-saudara. Dia butuh 11.000, bukan kamu pun bukan kamu pun semangat. Bukan, dia butuh kamu pun bantuan. Tapi kalau di gereja bilang saya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan apa kawan bensin habis saudara? Tidak bantu. Kasih pinjam dia 11.000. Lagian 11.000 juta saya kasih pinjam. Kasih satu.
bukan 11 juta, cuma 11.000. Itu juga saudara hitung. Apalagi 20.000, 100.000, itu saudara hitung. Tolong bantu dia. Atau ada teman kos mungkin ya, tidak ada beras. Saudara pilih kos, dia tidak ada beras. Dia ada lapar, setengah mati. Saudara bilang, yang kuat ya, yang kuat. Mari kita berdoa. Saudara dengar, dia tidak perlu doamu. Betul, dia bisa berdoa sendiri. Dia tidak perlu saudara pun doa. Dia perlu saudara pun uluran tangan. Bantu dia. Beli beras 1 kilo. 12.500 ke 15.000. Beras 1 kilo. Saudara pikir dengan berdoa nanti beras jatuh dari langit? Tidak ada, saudara-saudara. Atau Borneo dan atau Borneo turun ke kasih roti. Tidak ada, saudara-saudara. Saudara yang bilang mengasihi Tuhan. Nah, saudara itu yang tolong tunjukkan kasih saudara kepada orang lain. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi hidup mengasihi Tuhan itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, ciri orang yang mengasihi Tuhan itu seperti yang tadi saya bilang, mengasihi sesama ya, melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 bilang begini, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah ini, saudara kalau baca ini saudara sudah mengerti orang yang mengasihi Tuhan itu seperti apa. Sekali lagi saya baca ya. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Tidak hanya dengar firman saya, tapi pulang buat firman. Itu dulu baru orang yang mengasihi Tuhan. Ada orang yang mengasihi Tuhan tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Dia punya hidup hanya jengkel orang. Dia punya hidup hanya iri hati dengan orang. Orang sukses, dia yang susah. Ya toh, orang beli sofa baru, dia pun ada sakit. Orang kredit motor baru, dia pun kepala tertikam. Orang naik jabatan, dia gila. Kamu terlalu banyak, terlalu banyak urus orang. Berkat Tuhan sudah atur. Saudara percaya tidak? Berkat Tuhan sudah atur. Ini A pun berkat ini, B pun berkat ini, C pun berkat ini. Tuhan sudah atur semua, saudara. Jangan saudara pun berkat, ya. Saudara tidak nikmati saudara pun berkat. Saudara diambil orang lain pun berkat. Bahkan baterek deh orang. Tidak perlu begitu, saudara. Syukuri sudah. Kita ini bersyukur, saudara. Tuhan sudah tebus kita, cukup. Amin, saudara. Ada orang tuh yang tidak puas dengan diri begitu. Ya, ada orang yang tidak puas dengan diri. Bawaan mau pakai baju tuh yang bermerek. Pokoknya pakai baju harus bermerek dulu. Itu baru kelihatan keren. iPhone mesti iPhone terbaru. Berapa tuh? iPhone 15. Kamu ini mahal tuh bukan karena itu baju yang bermerek dan handphone. Kamu tuh telah ditebus dengan darah Yesus. Kamu mahal. Tanpa ini baju pun, ya, tanpa ini sepatu yang bermerek pun saya tetap mahal karena Yesus tebus saya. Amin. Kita mesti kasih kita pun diri juga, saudara. Kan kita bilang begini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara pun diri, saudara tidak bisa kasih, saudara mau kasih orang lain. Saya pikir ada yang salah tuh. Lihat di kaca tuh terima saudara pun diri. Tuhan baik. Jangan lihat di kaca, aduh Yesus saudara pun diri. Karena ada orang yang begitu, saudara. Di sisi dari rambut dia menghadap kaca, dia bilang, aduh Tuhan nih, kenapa kok ini rambut begini? Itu karena Tuhan ciptakan semua itu unik. Amin. Kenapa ya rambut sampai itu kakak nona yang kerja di itu bidang itu rambut gagah. Sudah Tuhan kasih saudara rambut begitu ya begitu. Amin, saudara. Tuhan tuh buat sesuatu ada tujuan, tidak mungkin tanpa tujuan, loh saudara. Amin. Kenapa ya dia alis mata tabal, dia pun tipis. Kalau urus apa deh orang alis mata Lu pilih salon sana kau suruh orang kasih tabal satu. Atau lu tempel isolasi tuh biar ke tabal. Tipe hidup tuh mau lihat orang terus, saudara. Ya, akhirnya orang lebih sukses dari dia. Ya, sebenarnya bukan lebih sukses, itu berkatnya. Tuhan sudah siapkan berkat buat dia. Nanti dia yang sakit hati. Tipe hidup tiap hari tuh hanya jengkel orang benci orang Saudara, ini kasih tahu ya. Alkitab yang bilang, ya. Kalau saudara benci orang, ya. Alkitab bilang kita tuh pembunuh. Tidak perlu Anda ambil pisau tikam orang lalu Anda dikatakan pembunuh. Anda benci orang saja, tidak bisa ampuni orang, Anda pembunuh. Saya omongnya ada data, saya akan tunjukkan ya. Hanya omong-omong, saya sudah bilang betul personnya betul lagi. 1 Yohanes 3:15 bilang begini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Amin, saudara. Jadi stop sudah yang bajengkel orang. Ada kok yang benci orang, ya, tidak suka dengan orang, dengan kawan kerja. Ada kok. Kelihatan sudah ada di sini.
Kayaknya tidak ada di sini, mungkin di Nepal sana. Di sini tidak ada ya. Hanya Tuhan yang tahu ya. Orang pakai baju baru dia emosi. Kamu beli toh. Sekarang ini kan semudah saudara-saudara. Di Facebook tuh hampir tiap hari fix. Apa? Saudara mau pakai baju yang bagus dengan harga yang murah, saudara tinggal stay di handphone saudara di Facebook, saudara akan temukan dress yang bagus. Amin. Saya ngomong begini karena saya suka antar istri beli. Yang saya tahu saudara, ya. Tuhan itu baik saudara. Jadi tidak usah, mari kita belajar untuk andalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak usah saling benci, ya. Tidak usah saling berterek satu dengan yang lain, ya. Semua kita sama di mata Tuhan. Amin, saudara. Semua kita di mata Tuhan sama. Kita semua berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, saudara diberkati oleh Tuhan. Kasih, ya, itu harus dibuktikan. Tidak sekedar kata-kata. Kasih tidak sekedar puisi, tapi tindakan nyata. Amin. Kasihi Tuhan, kasihi sesama. Saya baca satu ayat untuk poin ini. 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Arti kasih tidak sekedar kata-kata. Kasih tanpa kepedulian terhadap sesama itu hanya teori. Ya, jadi buktikan kasihmu lewat perbuatan Anda. Yang ketiga, saudara, orang yang menyadari dia ada karena Tuhan, hidupnya mengandalkan Tuhan. Itu pasti. Hidupnya mengandalkan Tuhan, saudara. Bukan merasa diri hebat, merasa diri pintar, merasa diri berpengalaman. Jadi tidak butuh Tuhan. Tidak boleh. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan ini, saudara. Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 dan 6. Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 mengatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya tahu saya sedang berbicara di orang-orang pintar. Saya sedang berbicara di orang-orang yang berpengalaman dalam kerja. Saya sedang berbicara di orang-orang yang cerdas, smart. Tapi ingat baik-baik, jangan pernah Anda berdiri pada kepintaranmu. Jangan pernah Anda andalkan diri Anda yang rapuh. Belajar andalkan Tuhan. Saya tidak bermaksud di sini Anda buang pemikiran saudara, Anda buang pengertian saudara, Anda buang kepintaran yang Tuhan kasih. Bukan, saudara. Benar, dia Tuhan yang bisa tolong kita, saudara. Ya, kita tidak boleh pasif. Kita mengandalkan Tuhan, tapi kita juga harus bertindak. Tapi maksud saya di sini, tidak boleh kita bersandar kepada pengertian kita, saudara. Karena pengertian kita ini bisa salah. Kita ini manusia berdosa. Kita harus bersandar pada Tuhan. Amin, saudara. Lalu ayat yang ke-6 bilang begini. Akuilah dia dalam segala lakumu. Akuilah dia dalam segala lakumu ini maksudnya andalkan Tuhan dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. Mau di kantor kah, mau di rumah kah, mau di mana saja. Apapun yang kita kerjakan, belajar andalkan Tuhan dalam hidup ini. Alkitab bilang apa di bagian akhir? Iya, Tuhan akan meluruskan jalan kita. Ya, mungkin saja saudara-saudara dalam pekerjaan kita, ya, yang kita lakukan, ya, sepertinya tidak berjalan mulus, saudara. Ya, kita cek, kita evaluasi. Jangan-jangan kita tidak andalkan Tuhan. Amin. Jangan-jangan kita andalkan diri, makanya tidak pernah berhasil. Saya ini kerja lama nih di bagian. Benar, kamu pengalaman, tapi jangan sombong. Orang sombong itu Tuhan pukul sekali selesai. Belajar untuk andalkan Tuhan dalam ini hidup. Amin, saudara-saudara. Makanya Alkitab bilang begini, Yeremia 17 ayat 7 dan ayat 5. Kalau ayat 7 bilang begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kata diberkati di situ menggunakan kata bless. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kalau saudara taruh harapan saudara pada Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara, Alkitab bilang Anda diberkati. Amin, saudara. Tapi kalau kita mulai andalkan diri sendiri, ayat 5, ya, Yeremia 17 ayat 5 bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau mengandalkan diri sendiri, merasa diri pintar, so hebat, so jago, tidak perlu Tuhan. Alkitab bilang apa? Terkutuk. Itu ayat 5. Pilihan di tangan saudara. Mau ayat 5 atau ayat 7. Kalau ayat 7 diberkati. Mau diberkati, andalkan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, kan tadi saya bilang 2 satu. Tapi pendeta pun 2 itu ada cabang-cabang. Yang pertama, kita ada karena Tuhan. Yang kedua, kita ada untuk satu maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Percayalah saudara-saudara bahwa semua kita ini didesain oleh Tuhan bukan tanpa tujuan.
Tuhan desain saya dan saudara tuh ada tujuan. Bukan tidak ada tujuan, tidak ada. Tuhan ciptakan kita, desain kita, Tuhan menggila-menggila. Menggila-menggila, saudara. Ada tujuan di doang, banyak buat dong. Tidak mungkin, saudara. Pasti ada tujuan. Kita yang kadang-kadang itu tidak ada tujuan. Yang kita pikirkan tidak ada tujuan, yang kita buat juga tidak ada tujuan. Kalau Tuhan tidak, Dia ciptakan kita, Dia desain kita untuk maksud dan tujuan. Makanya anak Amsal 16 ayat yang keempat bilang begini. Amsal 16 ayat yang keempat bilang begini. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tidak ada hal yang terjadi dalam hidup kita tidak ada tujuan. Pasti ada tujuan Tuhan di situ. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Lalu apa tujuan Tuhan dalam hidup kita? Kita ada untuk maksud dan tujuan Tuhan. Apa begitu, Pak Pendeta? Efesus pasal yang kedua ayat 10 bilang begini. Efesus pasal yang kedua ayat 10 bilang begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan, ada kalimat untuk melakukan pekerjaan baik. Kalimat untuk melakukan pekerjaan baik sedang bicara tentang tujuan. Amin. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk satu tujuan. Apa? Melakukan yang baik untuk Tuhan. Bukan apa yang buruk, apa yang baik. Entah dalam pekerjaan kita kah, pelayanan kita kah, ya, perbuatan kita kah, tutur kata kita, apapun saudara, yang Tuhan mau semuanya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena 1 Tesalonika 4 ayat 7 bilang begini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah memuliakan Tuhan dalam segala hal apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan. Amin, saudara. Allah kita itu kudus, saudara. Tidak mungkin Dia berkenan kepada perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar. Tidak mungkin. Allah kita itu kudus. Dan Allah panggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang kotor, ya, apa yang tidak kudus. Allah panggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Ini sudah tahun 2023, saudara. Kalau tahun kemarin kita pun hidup ini penuh dengan kejahatan, tidak memuliakan Tuhan. Ini tahun bertobat, sudah, saudara. Dan kita ini tidak tahu mati itu kapan, kita tidak tahu, saudara. Ini hari juga bilang selesai, saudara. Nah, kalau mati dalam keadaan percaya Tuhan, aman. Saudara masuk surga. Karena kan Yohanes 3:16 bilang, toh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kalau kita tidak percaya kepada Yesus binasa. Simpel untuk memahami itu. Nah, kalau kita mati dalam keadaan percaya Yesus, so pasti saudara, Dia siapkan tempat yang terbaik buat kita, surga. Tapi kalau hanya kita mati tidak percaya Yesus, saudara, aduh kasihan, nanti neraka. Ada yang bilang, Pak, neraka itu tidak ada. Lalu mereka bilang, bagaimana neraka itu ada, Pak? Bukankah Tuhan penuh kasih? Lu dengar, Tuhan itu penuh kasih. Tapi di dalam kasih Allah ada keadilan. Enak sekali. Kamu bilang Tuhan penuh kasih, jadi kita hidup sembarang-sembarang. Tidak bisa, ada keadilan. Kamu bengkok, lihat apa? Amin. Saudara bikin salah, pasti waktu marah dong. Saudara bikin salah, coba. Apakah kami tidak selesaikan saudara? Beliau tidak salah dong. Kalau saudara salah, beliau tegur saudara, itu top. Harus begitu, Pak. Karena ada honor-honor yang tidak tahu diri juga. Bagaya, memati, jalan di kantor. Tapi kerja pemalas, dia yang habis digaya. Kalau begitu, tempeleng. Suruh kerja bukan bagaya. Tapi tidak semua. Di sini tidak ada mungkin, Pak. Di sini saya lihat mukanya nih baik-baik. Di tempat lain, di sini tidak ada. Di sini beta lihat dari bedatang, saya dong apa cara dong jamu beta. Saya tahu mereka orang-orang baik. Hanya Tuhan yang tahu, ya. Tuhan tuh penuh kasih, tapi Dia juga adil. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus memuliakan Tuhan. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 bilang begini, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Saudara, bekerja seperti untuk Tuhan. Ya. Yang berkenan di mata Tuhan itu tidak hanya sekedar saya berdiri dan khotbah di sini. Tidak hanya sekedar itu. Saudara yang kerja di ini kantor, tapi kalau saudara kerja dengan hati tulus, kerja seperti untuk Tuhan, Tuhan suka. Nah, ciri orang yang bekerja seperti untuk Tuhan sudah pasti. Ini sudah
mau terakhir nih. Orang yang bekerja seperti untuk Tuhan tuh yang pertama kerja dengan hati. Amin. Orang yang bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, untuk Tuhan, berarti mesti kerja dengan segenap hati. Apa yang dari hati akan menyentuh hati. Jadi kerja tuh dengan hati, saudara. Tapi persoalannya memang hati manusia ini kan penuh dengan kebusukan. Kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai seterusnya itu kan Alkitab bilang sebab dari dalam hati itu timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, kelicikan, semua itu timbul dari sini. Berarti hati yang mana yang saya maksud? Hati yang telah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kalau saudara hati diubahkan oleh Tuhan, saya percaya saudara kerja dari hati dan apa yang dari hati itu pasti menyentuh hati. Amin. Bukan orang datang sini mau urus dompun tanah, saudara mau ngomong, gimana kok? Tidak bisa begitu, saudara. Atau dia baru sampai pintu, saudara buka su asam. Aduh, jangan, saudara. Orang tidak mau datang, orang jadi takut ya saudara. Atau orang lapor saudara. Kan ini barang dari sini, nah. Amsal pasal yang keempat ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Berarti yang paling penting tuh ini, saudara-saudara, hati. Bukan saudara pilih nakisa apa untuk perbaiki saudara muka, tetap kalau hati busuk akan terpancar dari muka. Ada yang hanya cuma pakai FIFA nomor 4, biasa salib bedak, biasa sah. Tapi kalau dia hati bersih itu, ada sinar kemuliaan Allah. Amin. Orang datang urus tanah atau orang datang urus apa begitu, ya di kantor sini orang senang, aduh itu Pak, aduh itu Ibu tuh, orang baru bilang shalom, saat itu senyum. Rasanya kayak ibu bawa mana bawa, bukan maksudnya. Maksudnya baik sekali begitu. Nah, begitu. Berarti dari mana? Dari hati. Saudara mau cantik ya apapun, dengar. Saudara mau cantik seperti apapun, kalau hati busuk percuma. Amin. Karena yang menentukan tuh di sini. Biar saudara muka ya, menurut orang lain loh. Menurut Tuhan semua berharga di mata Tuhan, semua keren di mata Tuhan. Menurut orang lain mungkin kamu biasa, rambut sudah putih, muka juga biasa-biasa. Tapi kalau hati bersih, hidup dengan Tuhan beda nah senyum. Beda. Para cantik-cantik bikin maka hati. Ya. Kan sekarang banyak yang cantik tuh ya selingkuh sana, selingkuh sini. Yang cantik lo pakai rambut cantik ganggu orang pulaki. Yang saya omong nih bukan tuh tutup leko. Sekarang banyak begitu. Di sini tidak ada. Saya berharap begitu ya. Ini saya kasih contoh. Jadi pakai cantikmu untuk Tuhan. Amin. Pakai gantengmu untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Pakai jabatanmu untuk Tuhan. Jangan coba-coba melenceng. Melenceng tuh dia marah, bahaya, saudara. Jadi yang pertama, kerja untuk Tuhan, kerja dengan hati, ini semua habis nih. Yang kedua, kalau suka kerja dengan hati, kerja mesti jujur. Karena ada orang yang kerja tidak jujur. Kalau seomong jujur tuh, nanti dong protes. Ya jujur tuh enak. Tahu kesannya kalau kerja jujur tuh bawa pulang uang sedikit. Sedikit kalau kerja jujur. Tapi kalau kerja tipu, tabal. Saudara dengar baik-baik, saudara bawa pulang uang yang tebal, yang banyak dari hasil kerja yang tidak jujur. Saudara ambil yang bukan milik saudara, lalu saudara bawa pulang, kasih makan anak, istri, atau suami saudara. Saudara tidak takut mereka kena kanker, penyakit. Saudara tidak takut. Amin. Saudara sayang mereka, jangan bawa pulang uang pencuri, jangan. Kasih jujur-jujur saudara. Saya baca untuk saudara, Amsal 10 ayat 2. Ada dua terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Sebaliknya, kejujuran akan menyelamatkan. Perlu digarisbawahi kalimat ini, ya. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan, meskipun ya kamu dapat keuntungan besar, tapi di mata Tuhan kosong. Di mata Tuhan yang kamu lakukan Tuhan tidak kudus, itu jahat. Saudara sedang ambil yang bukan milik saudara. Hati-hati saudara. Sekali lagi di sini tidak ada. Semua kelihatan jujur, ya. Yang berikut, yang terakhir. Kalau saya bilang yang terakhir itu semua bilang puji Tuhan. Saudara dengar firman, saudara. Kan ada yang begitu, saudara. Dengar firman baru setengah jam, itu lama nih. Itu omong terlalu banyak. Ya, tapi kalau kamu omong politik itu berjam-jam. Ini omong firman, bukan omong yang aneh-aneh. Amin. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, pendeta itu begitu, mesti siap semua. Waktu Yesus dicobai di padang gurun, iblis bilang begini, rubah ini batu jadi roti. Waktu Yesus lapar, 40 hari 40 malam.
Yesus bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Satu hari kita makan berapa kali? Ada yang bilang 3, Pak. Dari saudara pemuka tidak mungkin 3. 3 makanan berat, yang lain itu Kafena, Alfamart, Indomaret campur. Satu hari saya bisa makan 10 kali mungkin. Makanan berat, makanan ringan, saudara ya. Jangan terlalu kasih besar saudara pun jasmani. Ya, kasih besar juga rohani. Apa gunanya saudara pembadan besar yang mungkin fitness, tapi kalau rohani kerdil percuma. Masalah datang, aduh nanti hidup parah. Oh berdiri di libak kau mau lompas, mau bunuh diri. Ada yang begitu toh? Paling banyak tuh yang putus-putus cinta dong. Akan lompat, dia akan lompat. Kok kamu bisa lompat bagi laki-laki gila? Ini apa? Ada perempuan yang begitu. Padahal dia pacaran nih, dia pacaran di itu nyong, dia paling kena pukul. Belum nikah, makanya pukul. Saudara, orang tua melahirkan saudara begini cantik nih hanya untuk kena pukul, hanya untuk disakiti. Halo, mati satu tumbuh seri. Ibu kau memang dia tidak mau, pasti ada yang lain yang Tuhan siapkan. Selama saudara tidak punya karunia selibat, Tuhan pasti kirimkan dia toh. Bapak suka tahu apa pasti Tuhan kirimkan. Jangan bilang, aduh Tuhan ini dia putuskan beta ini kayaknya akhir dari segala-galanya. Aduh saudara ini itu nyonge model begitu tuh yang tiap hari cek mabok, tidak ada masa depan. Saudara bilang, saudara cari yang saudara kalau mau cari pasangan tuh beta sedikit tips. Mau cari pasangan, yang pertama seiman. 2 Korintus 6 ayat 14. Harus cari yang seiman. Jangan saudara cari yang tidak seiman. Saudara percaya Yesus, dia tidak percaya Yesus. Bagaimana? Tuhan tidak mau begitu. Cari yang seiman. Tapi yang kedua juga, beda jenis kelamin. Saudara yang ketawa. Karena ada sekarang, saudara dong pacaran, dong deng dong. Bapak, ini saya omong nih karena banyak yang terjadi begitu. Saya khotbah di satu tempat, ya. Setelah saya khotbah, ada satu anak muda datang. Dia bilang, Pak bisa doakan saya. Saya bilang, kamu beban apa? Pak saya ini dua-dua. Saya bilang dua-dua nih ya. Kamu maksud apa? Pak saya ini ACDC. Pak perempuan bisa, laki-laki bisa. Saya mau bertobat. Oh, berarti ada yang model begitu saudara. Bahkan ada yang suka laki-laki. Laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan. Saudara itu tidak ada. Tuhan yang ciptakan begini. Adam dan Hawa. Setelah diberkati beranak cucu. Saudara baca Bapak itu ayat Alkitab. Meskipun sekarang nih, dong toh beranak cucu dulu baru sebesar baru minta pendeta tolong berkati dong. Tidak bisa. Harusnya Anda tuh diberkati dulu dalam pernikahan kudus baru Anda beranak cucu. Mau tampar, tapi sudahlah kalau memang sudah terjadi Tuhan mengampuni asal saudara mengakui dosa Anda. Itu yang terjadi saudara. Coba saudara bayangkan di negara lain kita ini tidak ada. Belum diizinkan. Ya. Dan saya berharap tidak diizinkan, tapi di negara lain laki-laki dengan laki-laki. Coba sudah lihat di TikTok. Saya kan punya TikTok, ya saya sering lihat. Laki-laki dengan laki-laki. Ini laki-laki yang satu, ini laki-laki satu. Berdiri sama-sama begini ya. Bakas pakai cincin, bareok dua-dua, pendeta berkati. Coba sudah pikir, sukar mana ini dunia? Tambah hari tambah kacau. Jadi harus pilih yang beda jenis kelamin. Kemarin waktu saya bagi materi di pemerintah kota, lalu saya buka sesi tanya jawab, ada yang bilang, Pak, suka sesama jenis tuh saya yakin itu takdir. Takdir apa? Dari penciptaan awal saja hanya ada Adam dan Hawa. Tidak ada orang ketiga di situ. Tidak ada. Hanya laki-laki dan perempuan yang setengah. Tidak ada di situ. Tidak ada. Nah kalau ada, oke, saya berani jamin. Boleh. Tapi ini ayat hanya ada laki-laki dan perempuan. Tapi bagaimana Pak? Mereka sudah suka laki-laki. Apakah bisa tolong? Bisa kok. Masa Tuhan tidak bisa tolong? Datang ke Tuhan pasti pulihkan. Amin. Saudara. Tidak ada yang bisa Tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang berikut, yang terakhir, ya. Ciri orang yang bekerja seperti untuk Tuhan adalah kerja semangat, jangan pemalas. Jangan pemalas. Ada orang tua yang minta naik gaji, Pak, kasih saya gaji dulu. Kerja harus profesional. Karena saudara pemoto itu kan, kalau tidak salah tuh saya baca melayani profesional terpercaya. Nah ini semua ini berkaitan dengan hati loh saudara. Melayani profesional terpercaya. Dia tuntut, Pak profesional dulu, tolong bayar gaji profesional. Dia saja kerja tidak profesional.
tapi minta naik gaji. Ada orang yang begitu, pemalas, pemokoi, datang kantor sudah terlambat, tapi mau minta kenaikan gaji. Pak, kasih turun tambah, Pak. Menurut saya kasih turun, biar kau dirasa. Kerja semangat sedikit. Sudah dapat kerja Tuhan suka kasih, lihat pemalas. Makanya kalau malas-malas tentu, Alkitab bilang, kita tuh belajar pada binatang yang kecil, bukan belajar dari Alkitab tidak suruh kita belajar dari Pak Bobilianto yang sukses dalam hal perumahan atau orang-orang hebat manapun. Tidak, Tuhan suruh kita belajar yang pemalas belajar dari semut. Saya pernah lihat, coba saya lihat di bawah, apakah semut ada duduknya rumpi, orang punama? Tidak ada. Saya lihat ini satu nih, ada jalan terputar. Tidak ada semut itu duduk, berkumpul, ayo kita kumpul. Tidak ada. Kecuali yang kumpul tuh ada manis, apa begitu gula atau apa. Tapi yang pasti jalan mondar mandir ke sana kemari untuk persiapkan segala sesuatu itu semut. Mesti belajar dari semut. Semut itu biar tidak ada pemimpin atau pengaturnya, dia tetap kerja. Nah kita ini manusia nih kadang-kadang tunggu bos ada dulu. Bos ada baru lihat sah. Kalau bos ada, semua dia mau raba. Ini AC ada pasang apa ini kasih turun AC. Ini kabel-kabel dong dipasang apa ini bendera di delap. Ini kerja bukan di tupoksi. Kalau bos ada, giliran bos bilang, saya permisi ya, saya ada tugas luar. Wih, itu diangkat kaki di meja, baru rokok seperti bos jalan, kita juga akan bikin diri ke bos. Itu tidak boleh. Itu kerja pencuri tulang. Baru begitu nanti kalau habis bulan bos tambah sedikit loh. Itu capek kerja, lebih urus tanah di mana? Jauh-jauh, padahal di video itu duduk cek emawak, saya sampai apa. Bagi dong kasih turun di penggaji sebab ini saya omong nih kayak lucu tapi saya omong serius. Amin. Bisu mau mengerti atau tidak terserah ya bisu ya. Jadi begitu. Yang terakhir. Jadi semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Matius pasal yang kelima ayat 16 bilang begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga ya. Sebelum saudara mukasan dengan saya karena khotbah terlalu lama, lebih baik saya stop. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.